Sebagai auditor internal, kami menemukan kejanggalan pada pembelian satu set hard drive di salah satu cabang Bank ABC. Kejanggalan tersebut terletak pada alamat vendor dalam voucher transaksi yang ada di luar Jakarta. Sedangkan dalam sepengetahuan kami, perusahaan multinasional resmi tidak memiliki distributor di luar Jakarta. Dugaan kami ada pelanggaran pedoman perusahaan dalam pembelian aset ini, karena pembelian dilakukan pada perusahaan yang tidak terverifikasi keamanannya. Pengadaan barang dan jasa di luar supplier yang sudah ditetapkan berpotensi menimbulkan tindak korupsi. Dewan juri yang terhormat, inilah audit investigatif pada perusahaan perbankan ABC. Trade-off antara peningkatan efektivitas atau kemunduran moralitas. Saya, Muhammad Irfan Irham, dan rekan saya, Kanza dan Dayana. Kami adalah tim antitrust. Adapun poin-poin pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama ada indikasi fraud yang terjadi, 2 fraud teori, 3 hasil analisis 5W2H, dan yang keempat prosedur audit, yang terakhir ada saran. Pembahasan selanjutnya itu ada fraud teori. Untuk menganalisis kasus di kantor cabang Bank ABC ini, kami menggunakan 2 pendekatan teori, yaitu ada fraud tree dan hexagon teori. Teori yang pertama yaitu fraud tree. Fraud menurut ACFM merupakan tindakan baik oleh individu maupun kelompok demi tujuan merugikan orang lain dan mendapat keuntungan pribadi saja. ACFM mengklasifikasikan menjadi 3, yaitu ada asset misappropriation, kedua corruption, dan yang ketiga financial statement fraud. Teori yang kedua yaitu hexagon teori. Fraud pada kasus ini dipicu oleh beberapa keadaan. Yang pertama ada tekanan, kedua rasionalisasi, yang ketiga peluang, yang keempat kapabilitas, yang kelima ego, dan yang keenam kolusi. Selanjutnya, analisis kasus kami lakukan melalui skema 5W2H. Yang pertama yaitu indikasi fraud apa yang terjadi. Terjadinya kasus pembelian satu set hard drive yang melanggar pedoman perusahaan ini menimbulkan 3 kecurigaan, yaitu pertama, adanya dugaan suap yang diterima oleh pejabat pengorganisasi pengadaan untuk menjadikan vendor FK sebagai penyedia. Yang kedua yaitu adanya perusahaan cangkang yang dibentuk untuk memberikan keuntungan pribadi kepada pihak-pihak yang berkolusi melalui markup harga. Dan yang ketiga yaitu adanya hubungan khusus antara pejabat pengorganisasi pengadaan dengan vendor FK. Selanjutnya, siapa saja pihak yang terlibat? Kami membaginya menjadi 2, yaitu ada pihak internal dan eksternal perusahaan. Pihak internal meliputi direktur, divisi IT, divisi pengadaan, divisi penerimaan barang, dan divisi keuangan. Serta pihak eksternal meliputi perusahaan multinasional yang saya sebut sebagai vendor MN, dan pihak ketiga yang saya sebut sebagai vendor FK. Selanjutnya, kapan indikasi fraud ini terjadi? Indikasi fraud diduga dimulai pada saat pengajuan proses requisition oleh divisi IT sampai dengan dilakukannya pembayaran. Kemudian, mengapa indikasi fraud dapat terjadi? Kami menggunakan fraud hexagon teori dalam menganalisisnya. Yang pertama yaitu tekanan, terdiri dari 2, tekanan dari atasan kepada bawahannya, serta tekanan finansial yang berasal dari tuntutan keluarga maupun gaya hidup pelaku. Saya cuma nurutin perintah dari atasan saya, Pak. Selanjutnya ada kapabilitas. Direktur cabang memiliki kapabilitas untuk menyetujui proses pengadaan aset, termasuk memberikan perintah kepada bawahannya. Divisi IT memiliki kapabilitas untuk menentukan spesifikasi barang yang dibutuhkan, serta divisi pengadaan yang memiliki kapabilitas untuk menyeleksi dan menentukan vendor mana yang akan menyuplai barang. Selanjutnya peluang. Peluang terjadinya fraud ini muncul akibat sistem pengendalian internal perusahaan yang kurang maksimal dan kurang optimalnya pengawasan dari komite audit perusahaan pada setiap cabang. Lalu, rasionalisasi. Pelaku beranggapan bahwa keuntungan yang diperolehnya saat ini tidak akan merugikan perusahaan karena nominal transaksi yang dibuat dalam rentang harga yang wajar. Divisi IT beranggapan bahwa merekalah yang lebih memahami tentang kualitas dan spesifikasi barang, sehingga pembelian sebaiknya dilakukan oleh mereka langsung. Dan yang terakhir, direktur cabang beranggapan bahwa dengan jabatannya saat ini, sudah sepantasnya ia memperoleh hasil yang lebih besar. Kan yang ngerti spesifikasinya cuma divisi IT, jadi nggak apa-apa dong kalau kita yang beli daripada nanti salah. Selanjutnya, ego, yang terbagi menjadi 2, yaitu pertama, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, direktur cabang merasa bahwa setiap instruksinya harus dipatuhi dan dijalani. Kedua, karena sangat paham mengenai spesifikasi dari barang yang diminta, divisi IT merasa bahwa sudah seharusnya merekalah yang melakukan pembelian. Memangnya kenapa? Kan saya yang memberikan perizinan. Kamu memang tahu apa? Lalu ada kolusi. Praktik kolusi terjadi antara pejabat pengorganisasi pengadaan dan vendor FK yang dilakukan melalui skema suap maupun markup harga. Selanjutnya, bagaimana cara atau modus operandi fraud tersebut? Yang pertama, atas dasar dugaan suap. Yang dilakukan, pertama, divisi IT menyusun spesifikasi barang yang cukup rumit sehingga menggugurkan pemasok lain yang tidak memenuhi spesifikasi. Yang kedua, divisi pengadaan melakukan penunjukan langsung kepada vendor FK sebagai penyedia barang. Yang ketiga, direktur cabang memberikan kuasa penuh kepada divisi IT untuk melakukan pembelian serta memerintahkan divisi keuangan untuk melakukan pembayaran. Namun ternyata
Divisi Keuangan tidak melakukan pemeriksaan rinci terhadap alamat rekening yang dituju. Akibat dari praktik korupsi tersebut, pihak internal maupun eksternal perusahaan memperoleh keuntungan. Kedua, atas dugaan adanya markup harga. Yang dilakukan melalui pertama, Direktur Cabang dan pimpinan vendor FK membentuk perusahaan cangkang, divisi IT menyusun spesifikasi barang yang sengaja dibuat spesifik, kemudian vendor FK melakukan pembelian satu set hard drive kepada perusahaan multinasional sesuai dengan spesifikasi tersebut, Direktur Cabang memberikan perintah kepada divisi pengadaan untuk melakukan markup harga, divisi pengadaan menunjuk langsung vendor FK sebagai pihak penyedia barang, serta memanipulasi formulir administrasinya. Direktur Cabang memberikan kuasa kepada divisi IT untuk melakukan pembelian ke vendor FK. Vendor FK menjual kembali aset yang dibeli dengan harga yang sudah di markup. Kemudian Direktur Cabang memerintahkan divisi keuangan untuk melakukan pembayaran. Akibat dari transaksi tersebut, pihak internal dan eksternal perbankan memperoleh keuntungan. Atas kasus tersebut, berikut pelanggaran regulasi yang dilakukan oleh pelaku. Yang pertama, pembelian yang dilakukan oleh divisi IT ini melanggar POJK nomor 38 tahun 2016, pasal 2 ayat 3 dan pasal 8 ayat 2 tentang pengadaan yang harus berintegrasi dengan kebijakan, standar dan juga prosedur. Kasus ini juga melanggar Permen nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN mengenai prosedur vendor penunjukan langsung. Atas pelanggaran tersebut, pelaku dapat terjerat pasal berlapis yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 Pasal 49 Ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Suap Menyuap. Berikutnya, berapa besar kerugian yang ditimbulkan? Yang pertama, kerugian negara senilai nominal transaksi pembelian satu set hard drive. Yang kedua, yaitu penurunan moralitas karena bila tidak ditangani dengan baik, dapat memotivasi pegawai lain untuk melakukan tindakan serupa. Yang ketiga, kualitas aset yang tidak terverifikasi keamanannya. Hal ini dapat menimbulkan risiko di masa depan. Serta yang terakhir yaitu service after sales, seperti garansi dan juga security yang tidak terjamin. Sehingga tim The Antitrust memiliki hipotesis sebagai berikut, di mana Komite Pengadaan Barang dan Jasa dan juga vendor FK memiliki kerjasama kecurangan mulai dari suap, memarkup harga, dan juga memiliki hubungan dekat yang khusus. Maka dari itu, tim Antitrust menyusun rencana program audit yang dimulai dari pertama adalah rencana penganggaran. Di sini akan dilaksanakan review atas perizinan dari kantor pusat. Yang kedua adalah rencana pembelian aset hard drive. Dan di sini akan ada review atas staf yang bertanggung jawab. Yang ketiga adalah rencana pembiayaan atau pencairan aset. Di sini kita akan melihat dokumen kemana saja uang ini dimutasikan. Dan yang keempat adalah rencana verifikasi vendor. Dan di sini kita akan mereview secara lapangan dan juga mereview secara dokumen. Dan yang kelima adalah verifikasi pihak internal. Dan di sini kita akan melakukan wawancara secara in-depth untuk melihat pola komunikasi. Dan yang terakhir yaitu pengawas lapangan untuk melihat sistem dan prosedur secara real. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, teori yang digunakan dalam analisis ini adalah teori fraud tree oleh ACFI dan juga teori heksagon. Dari teori-teori tersebut, maka dapat diklasifikasikan bahwa kasus ini merupakan kasus korupsi dengan subseksi pembelian. Nah, setelah itu, tim juga melakukan penggalian informasi lebih dalam lagi menggunakan 5W2H dan juga menggunakan prosedur investigasi mulai dari mengecek dokumen internal, eksternal, melakukan wawancara, dan juga memeriksa secara real barang bukti. Dan yang kedua, setelah melalui prosedur tersebut dan melakukan analisis tersebut, maka dapat ditemui bahwa terdapat ketidakpatuhan kebijakan perusahaan. Hal ini dilihat dari pedoman yang dilanggar dalam pembelian satu set hard drive yang memberikan celah untuk komite pengadaan dan juga vendor FK untuk melakukan suap dan juga markup harga demi keuntungan diri sendiri. Kami sebagai auditor internal memberikan 3 saran optimalisasi. Yang pertama ada anti-fraud awareness. Mensosialisasikan anti-fraud awareness bagi karyawan dan pihak ketiga. Yang kedua, mengoptimalisasi sistem-sistem pencegahan seperti sistem verifikasi vendor, sistem manajemen risiko, pelacakan dan pemantauan transaksi, dan sistem manajemen keamanan informasi. Saran yang kedua yaitu sistem pelaporan kecurangan. Meningkatkan saluran komunikasi yang aman dan rahasia bagi karyawan untuk melaporkan kecurangan. Yang terakhir adalah penerapan dan pengoptimalan e-procurement dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk mencegah fraud. E-procurement hadir untuk menciptakan transparansi, efisiensi, dan efektivitas serta akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa. Kami sebagai auditor internal adalah pihak yang independen. Peran kami dalam mengawasi jalannya operasional perusahaan sangat penting dalam mengidentifikasi resiko bisnis hingga pengawasan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit. Kami tim Antitrust pamit undur diri.